Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Dashboard kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke pekan ke-16. Tapi sebelum kita bahas pertandingan yang akan kita bedah atau kisi-kisinya hari ini, atau kali ini, saya mau sapa-sapa dulu nih penonton setia channel Rio Dashboard. Dari mana aja nih yang udah hadir di video kali ini? Apakah dari Jawa Barat ya? Ada Sumedang, Cianjur, Sukabumi, Garut, mungkin ya Bandung, dan seluruh daerah di Jawa Barat yang nggak bisa kami sebutin satu persatu kebanyakan. Kalau sebutin satu persatu, bagaimana dengan daerah Jawa Tengah nih? Ada Solo, mungkin dari Semarang, dari Purwokerto, dan lain-lain yang mungkin nggak bisa kami sebutkan juga satu persatu daerah dari Jawa Tengah. Dari Jawa Timur juga sama nih, dari Madura, mungkin Surabaya, mungkin dari Lamongan, dan lain-lain, Sidoarjo, dan lain-lain ya, yang nggak bisa kami sebutkan juga satu persatu. Juga dari mana nih? Dari Kediri juga mungkin ya, karena kita akan simak bahas ulas pertandingan antara Persik Kediri lawan Persib Bandung. Makanya kami sapa pada penonton dari Kediri atau mungkin supporternya Persik Kediri, ya nih mungkin ya Persik Kediri mania ya. Selamat menonton video ini. Dan juga dari seluruh Indonesia, baik dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Semoga kalian semua tetap sehat walafiat, dan semoga di tahun yang baru ini kalian juga tambah sukses, tambah semangat, tambah banyak rezekinya, dan tambah diberikan kesehatan, dan semua apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Yang paling penting adalah kesehatannya juga ya. Dan juga jangan lupa, jangan malas-malesan. Kalau malas-malesan cuma juga banyak mimpi tapi nggak ada kerja, ya sama aja. Oke, kita akan bahas pertandingan pekan 16. Di pekan 16 ini sangat seru ya, karena faktanya di tim 4 besar itu ya, di 4 besar klasemen sementara cuma Persib yang lakukan away ke Kediri. Sisanya itu saingan-saingan Persib di papan atas semuanya bermain home. Nah, kita akan coba bedah nih bagaimana persiapan dari Persik Kediri dan juga Persib Bandung dalam melakoni laga pekan ke-16. Apakah seperti yang diinginkan oleh rival Persib, katanya Persik Kediri mampu menjegal Persib, ataukah mungkin Persik Kediri akan apa ya, sedikit main nyantai gitu kan? Ya udahlah, ya kita deket sama Persib gitu kan, toh kita juga punya banyak pemain dari Persib. Tapi nggak tahu juga nih bagaimana persiapan kedua pelatih di kedua kesebelasan dalam mempersiapkan laga kali ini. Ini adalah menjelang dari pertengahan musim ya, otomatis gejolak pun iya dalam tubuh klub pun seperti itu. Para pemain pun mungkin lagi apa ya, yang pengen dipertahankan, mereka akan ngotot mainnya. Yang mungkin sudah punya klub baru juga mungkin akan menunjukkan ke klub barunya seperti apa permainannya. Jadi laga ini kami pastikan tidak akan berjalan dengan mudah, apalagi banyak intrik-intrik dan juga mafia-mafia di luarnya ya. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita bedah apa yang coba diterapkan kedua pelatih di laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok, cukup klik subscribe aja nih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Like, share, dan juga komen. Juga jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya. Dan inilah kisi-kisi jelang laga antara Persik Kediri lawan Persib Bandung di pekan ke-16. Pekan 16. Pekan 16 ini dipastikan akan sangat menyita perhatian. Papan atas dan papan bawah pasti akan jadi sorotan. Di papan atas 4 tim teratas ya, ini sangat mepet-mepetan nih poinnya. Sementara di papan bawah 3 tim papan bawah pun sama poinnya, mepet-mepetan. Di papan atas 3 dari 4 tim yang tengah bersaing di jalur juara, sehingga sejauh ini ya semuanya itu main kandang loh, alias main home. Persija main kandang ketemu tim degradasi, tim papan bawah lah ya, di zona degradasi, Persija Jepara. Sementara Borneo FC ketemu tim papan tengah nih, PSM Makassar. Di sisi lain Maluku United main kandang juga lawan tim papan bawah juga, PSBS Biak. Cuma Persib satu-satunya tim 4 besar yang lakoni laga away. Away-nya ke Kediri pula, lawan tim Macan Putih, Persik Kediri.
Nah, makanya kita akan coba bahas perjalanan tim pemuncak klasemen sementara Persib Bandung yang akan away cukup jauh ke kota Kediri melawan tim Macan Putih yang lagi angin-anginan. Kenapa kami bilang Persik Kediri lagi angin-anginan? Karena di 5 laga terakhir, klub ini tuh meraih hasil yang seimbang. 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah. Laga ini kami pastikan gak akan berjalan dengan mudah bagi kedua tim lo ya. Bagi Persik Kediri gak mudah ngalahin atau menghadapi Persib Bandung. Karena di 5 pertemuan terakhir, Persik Kediri itu baru 1 kali rasain yang namanya kemenangan atas Persib. Itu terjadi di musim 2023-2024 lalu. Sisanya 4 kali Kediri hadapin Persib, semuanya tumbang sama Persib. Tapi sebaliknya begitu pun bagi Persib. Persib juga nggak akan mudah mengalahkan Persik Kediri. Bahkan kalau menurut kami ya, tantangannya justru lebih besar di pihak Persib. Persik Kediri mungkin masih dibilang masih bisa santai lah ya, karena mereka bisa aja nothing tulus lah kan, karena ada di papan tengah. Ya masih ada setengah perjalanan musim lagi, bisa saja mereka nyalip ke atas. Tapi paling tidak ya mereka masih terhindar dari zona degradasi. Lah Persib sekarang di puncak klasemen. Cuma apa ya, unggul head to head sama Borneo FC. Belum lagi tantangannya adalah diintip oleh tim-tim pesaingnya seperti Malut, Persija, dan tentu saja Borneo FC. Kemudian tekanan lain yang akan dihadapi Persib adalah harus menang, wajib menang. Karena selain buat memperlebar jarak dengan pesaing-pesaingnya, juga ini kan target Boyan Hodak adalah juara paruh musim. Apalagi tantangan lain, Persib harus main away, sementara saingan-saingannya main home semua. Belum lagi tantangan lainnya dari para mafia yang atur laga ini. Mafianya banyak, ada dari federasi, operator, orang-orang klub, bahkan dari pihak luar dan pemain pun ada. Mungkin kami nggak perlu jelasin lagi lah ya, kalian juga udah tahu lah, kita sama-sama tahu lah ya, tiap pertandingan Persib itu selalu menarik perhatian, bahkan bukan dari pendukung Persib, tapi dari luar pendukung Persib, bahkan dari orang-orang yang nggak ada sangkut pautnya dengan dua tim ini pun akan tertarik, karena setiap laga Persib itu pasti akan menghasilkan uang yang sangat besar. Kemarin sih ada nih di video ini yang komentar kayak gini, lama-lama bosen juga ya sama channel ini, beritanya Persib lagi ya. Mungkin kayak gitulah ya, paling tidak nanti kita coba bahas deh ya. Ya kalau kami pribadi nanggepin komentar kayak gini ya biarin, biasa aja lah ya. Mungkin dia kurang update kali ya. Kenapa kurang update? Karena faktanya silahkan kalau buka-buka sosmed, 80% mayoritas masyarakat Indonesia bahkan lebih apa? Lebih tertarik, lebih suka nonton Persib dibandingkan nonton timnas. Itu sebuah fakta loh sekarang. Nah, Persik Kediri kali ini dilatih oleh pelatih baru ya, asal Spanyol, Marcos Rena, yang justru di 2 laga terakhir raihnya hasilnya ya seimbang sih ya. Yang satu menang, lawan mana tuh menangnya? Lawan Persis Solo ya. Yang satu kalah lawan Persita Tangerang. Nah ini menarik nih, sebab ya kita sama-sama tahu di awal musim ini salah satu kekalahan Persib adalah dari tim dengan pelatih asal Spanyol, yakni Persita Tangerang dengan Carlos Peña-nya. Apakah kali ini Boyan Hodak akan alami nasib yang sama, jumpa pelatih Spanyol dan gagal menang juga? Ditambah apalagi ya, Persib di laga ini kemungkinan sejumlah pilar utamanya ini diistirahatin buat laga lawan Persija. Ini tentunya keuntungan tersendiri buat Marcos Rena, buat tercatat sebagai pelatih Spanyol kedua musim ini yang mampu kalahkan Boyan Hodak. Bagaimana dengan kondisi skuad? Kalau di Persik Kediri itu sejauh ini ya, dalam catatan kami itu cuma 1 pemain yang akan absen deh, yakni Agil Munawar yang cedera sampai akhir musim. Sisanya sih fit 100%. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah Hen-Hen akan dimainkan? Kayaknya sih gitu. Sebab laga ini bisa saja menjadi ajang pembuktian bagi Hen-Hen pada Boyan Hodak. Mungkin bisa dibilangnya ini sebagai ya, Hodak salah nih minjemin saya nih ke Persik Kediri. Ya di Persik Kediri itu ada beberapa pemain yang mungkin bisa disebut rasa Persib lah ya. Ada Ezra Walian, ada Hen-Hen, ada Ian Di Sofyan juga, tentu saja juga ada Agil Munawar ya. Ya meskipun kalau di Persib
Ada juga sih pemain rasa Persik Kediri, yakni Hamra Hehanusa ya, yang musim lalu jadi pilihan utama di Persik Kediri, tapi kalau di Persib musim ini ya agak sulit didapatin tempat. Nah, yang akan jadi sorotan utama tentu saja adalah Kapten Persik Kediri. Dia adalah Ezra Walian, yang musim ini bisa dibilang musim terbaiknya Ezra di Liga Indonesia. Sejauh ini Ezra itu sudah tampil 13 kali di Liga, cetak 5 gol dan 6 assist. Ini terbaik loh ya, selama dia berkarir di Indonesia. Bahkan sampai-sampai Boyan Hodak naruh perhatian khusus sama Ezra Walian. He was like super sub, but he was not happy with this position. He's best player in Kediri. Look, he played well with us, but the thing is that he didn't want to be on the bench. But unfortunately, that time we have Chiro on his position, and he want more minutes. He was, if you remember, every time when he come in, he was like super sub, but he was not happy with this position. So I understand him. I feel sorry that he left, but you see that he's playing well in the other club. He's captain, so of course that he's showing quality. So we never doubt it. The only situation is sometimes player want to play. Nah, kabarnya Ezra Walian di laga ini akan beri kejutan bagi Persib. Waduh, apa ya? Wah, ngeri sih ini. Nah, kalau kita bicara soal Persik Kediri, kalau kami perhatikan di 15 pekan ini, kami menemukan beberapa hal kelebihan dan kekurangan Persik Kediri musim ini. Kelebihan Persik Kediri kalau menurut kami pribadi ya musim ini, pemain-pemain yang masuk ke Persik Kediri itu cepat banget adaptasinya, cepat membaur dengan pemain-pemain yang lama. Kemudian kelebihan lain Persik Kediri musim ini, kedalaman skuad Persik Kediri lumayan cukup bagus sih musim ini. Jadi tiap lini di Persik Kediri itu ada pengganti yang sepadan. Bagaimana dengan kekurangannya? Ada beberapa kekurangan Persik Kediri dalam catatan kami di musim ini. Yang pertama, inkonsistensi. Ya, buat kami pribadi ini faktor utama, kekurangan utama Persik Kediri musim ini. Makanya kami bilang tim ini tuh tim angin-anginan karena ya nggak konsisten. Kekurangan kedua musim ini dari Persik Kediri kalau catatan kami adalah pertahanannya yang rapuh. Bayangkan aja lo ya, dibobol 23 gol, cuma 15 laga. Ini kan mengindikasikan ada yang salah di pertahanan Persik Kediri. Bahkan di 15 pekan ini, Kediri udah alami 7 kali kekalahan. Kekurangan ketiga dalam catatan kami adalah Persik Kediri itu sering loyo kalau main di kandang. Meskipun supporter Persik Kediri ini basisnya cukup besar ya, tapi gak jarang loh Persik Kediri malah kalah saat main di kandang sendiri. Dan kekurangan keempat, dalam pantauan kami selama 15 pekan ini di Persik Kediri, pemain Persik Kediri itu selalu hilang konsentrasi di menit-menit akhir. Nah, 4 hal inilah yang coba lagi dibenahi sama Marcos Rena dengan menerapkan sistem tiki taka kali ya. Bagaimana dengan di Persib Bandung? Nah, sejumlah pemain kami bilang tadi ya kemungkinan akan diistirahatkan demi nanti lawan Persija kali ya. Maklok udah jelas absen nih karena kan kemarin dapat kartu kuning kan, akumulasi. Julio Cesar dan juga Eliano Raider katanya sih diistirahatin juga nih. Kemudian ada Beckham Putra yang juga hilang dari latihan karena Beckham Putra ini kemarin berobat kayak lo nggak salah ya. Sisanya sih oke. Nah, kemungkinan diistirahatkannya beberapa pemain inti. Sebenarnya ini keuntungan juga sih bagi para pemain Persib yang jarang ditampilkan di Persib. Contoh siapa ya? Hamra Hehanusa mungkin ya, yang musim lalu jadi jadi pilihan utama di Persik Kediri tapi di Persib agak sulit dapatkan tempat utama. Nah, ini bisa saja kemungkinan ditampilkan, tapi mungkin nggak ditampilkannya dari babak pertama kali ya. Kalau bicara soal mental sih sebenarnya nggak ada masalah ya dengan mental para pemain Persib menghadapin Persik Kediri karena kan lawannya juga bukan tim yang mungkin rival dari Persib. Secara koneksi dan kedekatan juga Persib dengan Persik Kediri juga sangat dekat ya. Cuman ini justru bahayanya di sini. Tim yang dekat dengan Persib itu biasanya akan menimbulkan sebuah hal yang di luar dugaan. Contoh kemarin Malut United deh, yang rasa Persib justru malah bisa numbangin Persib. Kalau buat kami pribadi yang harus difokuskan Boyan Hodak bagi para pemain Persib di laga ini adalah konsentrasi para pemain Persib di tengah bursa transfer ya, meskipun bursa transfer belum dibuka loh ya.
pasti ini para pemain yang apalagi yang sering banget buka sosmed, dengar berita rumor pemain, ini hatinya pasti nggak akan tenang nih. Tapi kalau mereka nih pemain-pemain, khususnya pemain lokal ya, kalau mereka pemain profesional, justru nih di bursa transfer kayak gini, ini kesempatan buat mereka buat nunjukin kepada Wayan Hodak nih kalau kualitas mereka itu nggak kalah dengan pemain-pemain diaspora yang tengah dirumorkan ke Persib. Harusnya mereka lebih giat. Makanya kalau buat kami pribadi di laga ini tuh buat Persib ya, nu penting mah nurut Wayan Hodak, pasti nggak akan ada masalah. Tapi kalau pemain Persib ya, justru ada yang bisikin dari luar ya, di luar Wayan Hodak. Nah ini yang bahaya. Kok gitu? Emang ada bang? Adalah di masa persaingan klasemen seperti sekarang itu, masalah buat tim itu bukan cuma dari luar, tapi dari dalam juga. Bisa aja dong ada orang Persib, baik itu pihak klub, baik itu ofisial, bahkan pemain yang diiming-imingin sama oknum-oknum tertentu nanti agar mainnya aneh dan akhirnya berimbas ke permainan Persib. Bisa aja. Makanya kenapa kami tuh keke banget ya pengen mempertahankan seorang Federico Barba. Sebab permain ini tuh sebenarnya bisa jadi contoh sih buat para pemain lain di Persib. Barba ini kita tahulah sekarang ini ya, jadi komoditi paling panas, rumor paling panas kabarnya akan keluar dari Persib. Tapi tahu nggak apa respon Barba? Barba itu nggak pernah lihat soal bursa transfer loh ya. Karena kata Barba, bursa transfer itu ada waktunya. Nah sekarang sebelum itu ya fokus ke pertandingan saja. Nah kita harus wanti-wanti pemain-pemain yang tengah lagi banyak dirumorkan akan out dari Persib, seperti Putros, ada Barba, Dewangga, Rezaldi, Hamra, Febri, Nazril, Fitra, dan Luciano. Nah pemain-pemain ini yang harus benar-benar dikasih apa ya, dikasih motivasi, dikasih apa ya, sentilan lebih tinggi lah, agar mereka mungkin ya udah sih nanti rumor aja, transfer aja, sekarang main aja yang bagus, yang fokus gitu kan. Nah makanya dengan segala kelebihan dan kekurangan dua tim ini, kami pikir seperti inilah susunan pemain yang akan dipakai oleh kedua kesebelasan. Di kubu Persik Kediri, kiper masih Leo Navasio. Duet center back kali ini kemungkinan Kiko dan juga Muktorov. Back kiri Yusuf Melana dan back kanan itu Henhen Herdiana. Duet jangkar Immanuel Garcia dan juga Telmo Castanheira. Sisi sayap Wigi Pratama dan juga Ezra Walian. Sementara ujung tombak Jose Enrique yang ditopang oleh William Lugo. Sementara di kubu Persib Bandung, kiper tetap Teja Paku Alam. Duet center back Patricio Matricardi dan juga Federico Barba. Back kiri Alfreanda Dewangga dan back kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar kemungkinan diisi oleh Luciano Goicoechea dengan Adam Alis. Sisi sayap Sadil Ramdhani dan Uliam Baros. Sementara ujung tombak Ramon Tanke ditopang oleh Tom Haye. Laga Persik Kediri kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 5 Januari 2026 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Brawijaya Kediri. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang laga pekan ke-16 antara tuan rumah Persik Kediri yang akan menjamu tim back-to-back Persib Bandung. Nah, gimana nih menurut kalian nih? Skornya berapa dan bagaimana pertandingan kali ini ya? Silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kami nanti ya bagaimana jalannya pertandingan, seperti biasa kita akan coba bedah nanti di segmen fakta di balik laga usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini. Dan juga saksikan terus ya berita-berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di channel Rio Reasport. Makasih banyak yang udah hadir menonton video ini dan juga mendukung channel ini dan juga memberikan doa dan dukungan bagi channel ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga ya follow juga akun-akun media sosial kami, ada di Instagram, di TikTok, di Facebook, biar kita semua semakin dekat tali persaudaraannya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Reasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.